Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada video kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang isim yang dilihat dari segi mu'rab dan mabninya ya. Jadi ada isim mu'rab dan ada isim mabni. Qala al-mu'allif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wa huwa mu'rabun hatta yushabiha al-harfa shibhan qawiyan imma fil wad'i aw fil ma'na aw fil niyabati 'anil fi'li aw fil iftiqar. Artinya dan dia ini a'idun alal ism, kembali kepada kata al-ism ya. Jadi isim itu mu'rabun, umumnya adalah dia itu mu'rab hatta yushabihal harfa, sehingga dia nanti menyerupai huruf ya. Artinya batasan dia itu berhenti mu'rab isim itu apabila nanti yushabihal harfa, dia menyerupai huruf syibhan qawiyan, dengan keserupaan yang kuat ya, dengan kemiripan yang kuat. Imma fil wad'i, ada kalanya miripnya itu fil wad'i ya, baik miripnya itu fil wad'i. Wad'i artinya bentuk kelahirannya itu sama dengan seperti huruf ya, bentuk wujudnya itu lahir seperti rupa huruf nah, itu sama. Au fil ma'na, atau sama menyerupai huruf dari segi artinya, maknanya ya. Isim itu menempati, menyamai huruf seperti huruf sama itu dari segi artinya, maknanya. Au fil niyabati 'anil fi'li, atau dia menyerupai huruf dalam hal an-niyabah, penggantian daripada fi'il ya, mengganti posisi daripada fi'il. Nah, nanti akan kita jelaskan satu persatu ini apa maksudnya fil wad'i, fil ma'na, fil niyabati 'anil fi'li. Atau fil iftiqar, atau sama dengan huruf pada masalah iftiqar, butuhnya ya, butuhnya dia kepada jumlah. Baik, kita akan coba bahas apa itu mu'rab, apa itu mabni gitu ya. Al-mu'rabu ma yataghayyaru akhiruhu bi ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaihi ya. Al-mu'rab, maksud i'rab, mu'rab itu adalah kalimat, sesuatu yang berubah akhirnya. Maksud akhirnya di sini adalah keadaan huruf akhirnya itu berubah. Mana yang dimaksudkan dengan keadaan itu ya, barisnya. Barisnya yang menunjukkan dia itu berubah. Berubah rafa', berubah nasab, berubah khafat. Baris depan, baris atas, baris bawah ya. Kenapa berubah? Biikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaihi, dengan sebab perubahan atau perbedaan amil-amil yang memasukinya gitu. Jadi keadaan akhirnya itu barisnya berubah-ubah sesuai dengan tuntutan amil sebelumnya ya. Ketika amilnya menuntut kedudukannya berbeda, maka keadaan akhirnya pun sesuai dengan tuntutan amil. Misalkan hadza zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Kita lihat di sini lafaz zaid semuanya sama-sama zaid ya. Cuma yang berubah itu adalah keadaan akhirnya, di mana hadza zaidun itu keadaan akhir kalimat zaid itu berbaris dapan, yang nantinya disebut dengan i'rab rafa'. Kenapa i'rabnya rafa'? Karena dimasuki oleh amil rafa', yaitu hadza. Hadza ini nanti berkedudukan sebagai mubtada dan zaidun berkedudukan sebagai khobar.
yang mana hukum khabar itu marfu, artinya i'rabnya rafa. Maka Zaid itu mu'rab, mu'rabnya itu adalah rafa. Maka Zaid disebut dengan isim marfu, gitu ya. Mu'rab marfu. Kemudian ra'aitu Zaidan. Zaidan di sini sedang i'rab nasab atau baris atas. Kenapa? Karena diawali dimasuki oleh amil nasab, yaitu jumlah ra'aitu. Ra'aitu itu jumlah fi'il fa'il. Maka Zaidan berkedudukan nanti sebagai maf'ul. Hukum maf'ul mansub nasab, ya, baris atas. Itu sebabnya berbunyi Zaidan. Tanda baris atas itu di sini adalah salah satunya dengan fathah. Keadaan akhir dalnya Zaid ini fathah, itu disebut dengan i'rab nasab. Marartu bi Zaidin. Nah, di sini kita melihat dalnya Zaid di sini itu baris bawah. Nanti dikala dengan nama i'rab khafat. Tanda khafatnya di sini adalah dengan kasrah. Kenapa dia khafat i'rabnya? Karena dia masuki oleh amil khafid. Apa amil khafidnya? Itu ba. Ba yang ada di bi Zaidin. Nah, perubahan akhirnya inilah yang disebut dengan istilah mu'rab. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Maka Zaidun itu masuk dalam kelompok kalimat mu'rab. Umumnya kalimat isim itu adalah mu'rab. Nah, kapan dia berhenti mu'rab? Apabila dia nanti menyerupai huruf, gitu ya. Apa maksudnya mabni itu? Ma lazima wahidatan halatan wahidatan, yaitu kalimat yang dalam posisi yang satu, tetap, ya, kalimat yang tetap dalam keadaan yang satu, disyibhihil harfa, karena dia menyerupai huruf. Nah, jadi serupa dari segi apa? Fil wad'i, pertama dalam bentuk, ya, bentuk wujud kelahirannya, ya, keberadaannya. Itu. Jadi di sini ada contoh isim yang mabni, ya. Kenapa serupa dari segi huruf yang sama-sama satu huruf? Maksudnya isim domir tu na ta ti, ya. Tu na ta ti ini wujudnya itu serupa dengan huruf yang satu huruf. Karena umum sering kita temukan huruf itu adalah terdiri dari satu huruf. Maka isim yang menyerupai wujud huruf itu yang sama-sama satu huruf atau dua huruf, maka dia mabni, ya. Mabni sama seperti huruf, menyerupai huruf. Karena huruf itu mabni. Nah, itu. Maka isim yang menyerupai wujud huruf maka ikut menjadi mabni seperti isim domir, ya. Maka isim domir itu dia itu mabni. Kenapa mabni? Karena dia menyerupai wujud daripada huruf, gitu. Misalnya mana contoh huruf? Ya, tu sama dengan seperti kita mengatakan bunyi huruf wa, misalnya, yaitu wa itu nanti huruf ataf, yaitu bi huruf jar, misalnya, itu kan satu huruf itu, ya. Jadi tu ini isimnya mabni, gitu ya, karena serupa dari segi wujudnya dengan huruf. Yang kedua, serupa dengan huruf dari segi dalam hal maknanya, ya, dalam hal maknanya. Jadi huruf itu ada huruf-huruf yang mempunyai makna, ya, yang sama dengan isim, gitu ya. Ada huruf-huruf yang mempunyai makna yang sama dengan isim. Maka isim yang fungsi huruf maknanya sama dengan huruf itu, maka isim itu mabni. Seperti mata, ya, mata fi makna in. Mata ini searti dengan in, ya. Dari segi apanya? Lisyarti, ya, sama-sama nanti menjadi adat syarat, ya, adat syarat.
Mata di sini artinya syarat, dia akan sama maknanya seperti in, ya, dimana in itulah huruf itu. Maka mata ini dianggap serupa dengan huruf dari segi makna. Maknanya sama-sama bisa menjadi syarat. Syarat itu artinya kalimat yang membutuhkan jawab. Gitu ya. Kemudian mata juga bisa berarti makna istifham. Ya, sama seperti huruf yang juga nanti bisa bermakna istifham. Seperti a. A ini bisa bermakna istifham, yaitu pertanyaan. Contohnya yang bermakna syarat, mata ta'mal a'mal. Ini mata yang maknanya syarat. Ya. Artinya kapan saja kamu bekerja, mata ta'mal, ya, a'mal, saya akan bekerja. Itu jawab syaratnya a'mal. Ini seperti kita sama seperti kita mengatakan in ta'mal a'mal. Fungsinya sama, maknanya sama. Maknanya sama itu artinya dalam makna syarat. Jika kamu bekerja, saya bekerja. Kemudian mata ta'malu wajibatikal manziliyah, kapan kamu mengerjakan PR-mu, ya, pekerjaan rumahmu. Ini mata berfungsi sebagai istifham, bermakna istifham. Maka dia serupa, ya, menyerupai huruf istifham, ya, yaitu a. Sama seperti ata'mal wajibatikal manziliyah, apakah kamu mengerjakan PR-mu, ya. Ya, artinya memang makna terjemahannya memang beda, tapi maknanya sama-sama, ya, mirip, sama-sama bermakna syarat, sama-sama bermakna istifham. Maka itu maksudnya serupa dengan huruf dari segi makna. Berikutnya serupa huruf bin niyabati 'anil fi'li, ya. Isim itu mabni kalau dia serupa dengan huruf dalam niyabah 'anil fi'li, sama-sama mengganti fi'il, gitu ya. Sama-sama berposisi sebagai pengganti fi'il, menyerupai fi'il. Huruf itu nanti bisa mengganti posisi fi'il. Seperti ka'anna zaidan qa'imun, yang mana ka'anna ini sama artinya dengan fi'il, ya, menggantikan fi'il. Asbaha zaidun qa'iman, ya, seolah-olah Zaid itu berdiri, sama artinya asbaha zaidun qa'iman, ya, Zaid menyerupai orang berdiri. Ini sama-sama tasbih, karena ini maknanya tasbih, yang fi'ilnya adalah asbaha, ya. Nah, kalau ada isim yang menyerupai huruf dari segi bisa dia menggantikan kalimat fi'il, maka isim itu mabni, seperti soh, uppin, syattana. Di soh ini nanti namanya isim fi'il, ya, karena menggantikan makna fi'il, ya. Itu soh itu maknanya uskut, ya, dia mabniun ala sukun. Uppin maknanya at-tajwiru, ya, at-tadajjaru, at-tadajjur itu mengeluh, gitu ya. Syattan maknanya iftaraqa, ya. Jadi syattana ini iftaraqa, berpisah. Kemudian qat ini maknanya yakfi, ya. Dia ini menggantikan fi'il ini, ya. Sah, cukup kita bilang sah, maknanya sudah menggantikan fi'il uskut, ya. Jadi kalau kita sah berarti kita menggantikan fi'il yang berbunyi uskut. Nah, adanya fi'il isim yang menyerupai huruf dari segi bisa menggantikan posisi fi'il ini, maka itulah yang menyebabkan dia itu mabni. Arti mabni itu tidak memiliki perubahan keadaan akhir, ya. Dia tetap dalam satu keadaan, gitu ya. Apapun posisinya, dia tetap dalam satu keadaan. Berikutnya fil iftiqar,
serupa dengan huruf dalam segi iftiqar. Iftiqar ini artinya sama-sama membutuhkan kalimat lain, gitu ya. Huruf membutuhkan kalimat lain, ya. Maka kalau ada isim yang membutuhkan kalimat lain, maka huruf isim itu mabni, ya. Maka isim itu menjadi mabni. Butuh artinya di sini mesti butuh kalimat lain. Seperti huruf jar, dia butuh kepada muta'allaq, ya. Yaftaqirul jarru al muta'allaq, ya. Huruf jar itu, jar majrur itu butuh kepada tempat bergantung, gitu ya. Tempat terkait, tempat menggantung, ya. Begitu juga dengan sini, ya. Mana dia yang membutuhkan jumlah lain itu, yaitu al asmaul mausulah. Isim mausul yaftaqiru ila jumlah silatin wa aidin. Isim mausul itu butuh kepada jumlahnya silah dan aid. Wajib dia membutuhkan ini. Nah, itu mesti dia membutuhkan ini, membutuhkan jumlah. Jadi kalau ada isim yang membutuhkan jumlah, wajib membutuhkan jumlah, maka dia menyerupai huruf dari segi itu, ya, dari segi butuhnya kepada jumlah, ya. Huruf jar butuh kepada muta'allaq, isim mausul butuh kepada silat dan aid, ya. Kalaupun nanti ada isim yang butuh kepada kalimat lain, tapi butuhnya itu hanya sekedar pelengkap, maka itu tidak masuk dalam kelompok isim mabni, ya. Kenapa? Karena kebutuhannya itu tidak mesti menjadi pelengkap kalam, gitu ya. Jadi yang dimaksudkan dengan ibtiqar wajib inilah yang menjadi pelengkap adanya kalam nanti, pelengkap sempurnanya makna jumlah, gitu ya. Seperti isim mausul butuh kepada silat dan aid. Nah, butuhnya isim mausul kepada silat dan aid ini sama seperti butuhnya jar majrur kepada muta'allaq. Jadi ini yang menyebabkan isim-isim itu berhenti mu'rab, ya. Artinya tanda-tanda, ciri-ciri, hal-hal yang menyebabkan isim itu mabni. Pertama, yaitu adalah serupa dengan huruf dari segi wujudnya, serupa dengan huruf dari segi maknanya, serupa dengan huruf dari segi posisinya menggantikan fi'il, kemudian serupa dengan huruf dalam hal butuh kepada jumlah, ya. Nah, selain ini semuanya mu'rab, ya. Semua isim mu'rab. Itu sebabnya terbatas penjelasan mengenai isim mabni, ya. Selama dia itu tidak menyerupai huruf, maka isim itu mabni mu'rab, gitu. Selama isim itu tidak menyerupai, ya, huruf dalam hal yang 4 ini, maka isim itu mu'rab, ya. Mu'rab adalah kalimat yang merubah keadaan akhirnya karena berbeda-bedanya amil yang memasukinya. Kalau mabni adalah kalimat yang posisinya tetap dalam keadaan sesuai dengan keadaannya. Kalimat yang akhirnya itu keadaannya tetap dalam satu posisi, dalam satu keadaan apapun posisinya, gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.